Shalom, selamat malam. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, berkatilah kami akan mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh memberikan kami pengharapan, kekuatan, dan kami boleh hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka kata orang benar itu menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada statement dari Martin Luther King Junior. Dia berkata seperti ini, "Kita harus bertobat pada zaman ini, tidak hanya dari kata-kata dan perilaku kasar orang jahat, tetapi kita harus bertobat dari kebungkaman mengerikan yang ditunjukkan orang-orang baik." Hari ini Tuhan mau kita sadari bahwa setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, one by one, satu demi satu. Dan Tuhan ingin apa? Kita sadar apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu bukan dasar kita masuk surga, tetapi kebaikan yang kita lakukan itu adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau seperti kipas, dia akan berputar. Kalau dia dicolokkan ke listrik, maka orang di bawahnya akan merasakan aliran angin yang sejuk. Demikian hidup orang Kristen. Apa bukti dia punya hubungan yang benar? Apa bukti bahwa dia sudah diselamatkan Kristus? Apa bukti kalau dia sudah merasakan kasih Kristus? Adalah dia berdampak bagi orang lain. Ketika kita melihat situasi, kondisi, dan kita tidak berbuat apa-apa, kita diam. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang sudah berteriak kesulitan dan memohon pertolongan. Kita selalu menutup mata. Maka kita bukan melakukannya untuk orang itu, tapi untuk Tuhan. Tapi ketika kita peka dan kita mau peduli seperti apa yang Tuhan lakukan kepada kita, karena Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi, maka itu yang akan menjadi berkat. Dan saudara tahu konteks ayat ini, ketika orang-orang Kristen pada waktu itu di penjara, banyak orang-orang Kristen yang lain tidak mau mengunjungi dia karena takut di penjara. Orang Kristen di penjara itu sangat menderita, tidak ada yang menghibur. Karena mereka apa? Mereka di penjara karena iman kepada Kristus. Ayat ini berbicara, menegur. Ketika aku telanjang, ketika aku di penjara, ketika aku sakit, saat kamu mengunjungi, memberi pakaian, melawat aku, kamu sedang memperlakukan untuk aku, kata Yesus. Apa yang kita lihat di tengah-tengah situasi pandemi? Banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas, banyak orang yang tidak mau peduli satu dengan lain. Di situ Tuhan panggil. Apa yang harus kita perbuat?
Anda yang memutuskan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui berkat hidup kita bagi sesama. Kita berdoa. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kami, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi motivasi untuk kami hidup di dalam Kristus, dan kami dapat mempengaruhi dunia ini melalui hidup kami yang berbuat baik. Karena apapun yang kami perbuat akan kami pertanggungjawabkan kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.